Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rusuli wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan yang budiman, alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngabuburit di hari keempat, dan kita sedikit akan mempelajari hal yang sering saya sebut tetapi belum dibahas secara khusus, yaitu yang pertama tentang mudzakkar dan muannas, kemudian yang kedua isim mausul. Dari awal sudah saya sebut-sebut tetapi belum dibahas secara khusus. Sebenarnya isim mudzakkar dan isim muannas itu sudah kita kenali atau teman-teman sudah mengenali. Kalau berbahasa ke perempuan nyebutnya muslimah, kemudian ke laki-laki muslim, dan kalau ke laki-laki ke saudara nyebutnya akhi, ke perempuan nyebutnya ukhti. Ini adalah sesuatu yang sudah akrab, sudah kenal, tetapi mungkin secara istilah teman-teman semua belum mengenali secara khusus. Jadi dalam isim itu terbagi juga, ada yang kelompok laki-laki. Jadi Al-Quran itu seringkali memisahkan dan perempuan menjadi istimewa, sehingga di Al-Quran ada surat An-Nisa. Jadi ada isim yang dikelompokkan ke laki-laki yang disebut isim mudzakkar. Ada juga isim yang dikelompokkan kepada kelompok perempuan. Jadi itu hanya penyebutan saja yang disebut muannas. Jadi isim berdasarkan gendernya terbagi dua, ada mudzakkar, ada muannas. Ini beberapa contoh yang kita bisa seringkali untuk menyebutnya. Kalau kita menggunakan kata tunjuk hadza untuk laki-laki, maka untuk perempuannya adalah hadhihi. Kalau kita menggunakan kata tunjuk itu zalika untuk laki-laki atau untuk mudzakkar, maka untuk perempuannya adalah tilka. Ketika kita menyebut ke ayah abu, abi, abun, itu ke ibu kita nyebut ummun. Nah, abun termasuk kelompok laki-laki dan umun termasuk kelompok perempuan. Kalau kita pisahkan, abun itu mudzakkar, umun itu muannas. Begitu juga kata-kata yang lain, kita sebut satu-satu. Ibnun, anak laki-laki. Bintun, anak perempuan. Akhun, saudara laki-laki. Ukhtun, saudara perempuan. Anta, laki-laki. Anti, perempuan. Huwa, mudzakkar. Hiya, muannas. Mudaris, mudzakkar. Mudarisah, muannas. Dan seterusnya. Sebenarnya semua itu sudah akrab ada pada kita. Tetapi barangkali untuk mengingat ulang saja. Kata tolibun, tolib itu laki-laki, tolibah perempuan. Jadun, kakek, jadatun, jadah itu nenek. Amun, paman, ammatun, bibi. Itu laki-laki dan perempuan. Alimun, orang yang berilmu. Alimatun, orang yang berilmu, tapi alimun laki-laki dan alimatun perempuan. Yang kita bisa lihat itu ciri-ciri muannas. Sebenarnya untuk membedakan ya gendernya laki-laki ya mudzakkar. Kalau gendernya perempuan itu muannas. Yang pertama dalam bentuk tulisan
atau yang terdengar itu kalau di bentuk muannasnya ada tak marbutoh salah satunya. Seperti muslimah, madrasah. Tapi kalau nama itu bagaimana gendernya saja, bisa aja ada laki-laki yang bernamanya apa ya, macam-macam lah, ada Fatimah, ada laki-laki yang bernama Yuli padahal laki-laki. Jadi kalau dalam nama mah udah kita kategorikan itu gender manusianya saja, dia laki-laki atau perempuan. Tetapi dalam kata yang berasal dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, itu salah satu cirinya adalah tak marbutoh. Muslimah, madrasah, saburoh, mistoroh, salmah, dan seterusnya. Jadi sesuatu yang ada tak marbutoh. Kemudian yang kedua, yang ada alif maksuroh. Alif maksuroh itu kalau orang pesantren Sunda itu mungkin alif bingkeng nyebutnya. Alif maksuroh. Seperti ada kata Salma, Halwa itu nama sih. Kemudian ada yang seperti itu, ada alif maksuroh. Kemudian yang kedua ada alif mahmudah. Alif mahmudah yang Asma, Samro. Asma itu nama, bentuk jamak, kemudian Samro. Namun ada pula isim yang muannas yang tidak menggunakan tanda-tanda. Yang salah satunya karena alam. Kalau langit dan bumi dua berpasangan, matahari dan bulan, maka rihun, nafsun, kemudian syamsun itu terkelompokkan kepada kelompok muannas. Ya, itu secara alami dan Al-Qur'an memperlakukannya seperti itu. Nanti kita analisa di bagian terakhir. Bahkan ada pula beberapa isim mudzakkar yang menggunakan tak marbutoh, artinya nama orang. Ada kita kenal Hamzah, Tolhah, Muawiyah. Kita mengenal yang ujungnya itu ada tak marbutoh, tapi dia sendiri secara gender adalah laki-laki. Teman-teman, saya kira tentang mudzakkar muannas saya anggap cukup karena itu pun saya sebut berulang-ulang hanya pembahasan belum secara khusus. Sekarang ada yang terlewati dari jenis isim itu adalah isim mausul. Kalau dalam bahasa Indonesia sering kita sebut kata sambung. Makanya ketika saya menyebut kata-kata yang lain, lebih baik menggunakan kata depan. Karena kata sambung dalam bahasa Arab ada istilah khusus yang disebut isim mausul. Isim mausul ini adalah kita kalau membaca Al-Quran sering innalladzina allati allai allatani alladani itu seringkali kita membaca dalam Al-Quran. Ada kata alladzi. Semua isim mausul sebenarnya mempunyai arti kalau dalam bahasa Indonesia yang. Hanya dalam perterjemahan untuk menunjukkan banyak seringkali tambahkan orang-orang yang. Tetapi saya melihat ini menjadi kabur gitu. Kalau saja tidak ditambah orang-orang yang beriman. Nah, ketika kita menemui kata alladzi atau alladina kudu ada orang-orangnya. Padahal arti yang lebih simpel adalah menerjemahkan dengan kata yang. Kata-kata berikut adalah kata-kata yang kita kenal sebagai isim mausul, yaitu alladzi untuk mudzakkar,
allati untuk mu'anas ketika yang disambung itu kata yang mufrad. Saya sudah menerangkan kata mufrad, musanna, jama'. Mudzakkar, mu'anas juga. Jadi emang harus berurutan, harus dijelaskan dulu mudzakkar mu'anas, harus dijelaskan dulu mufrad, musanna, jama'. Alladzi itu isim mausul atau kata sambung untuk laki-laki yang mufrad, laki-laki yang tunggal. Muhammad alladzi. Tapi kalau kita al-muslimuna nanti menggunakan alladzina. Alladzi untuk kata sambung laki-laki tunggal, allati untuk kata sambung perempuan tunggal. Yang duanya alladani untuk laki-laki berdua, allatani untuk perempuan berdua kata sambungnya. Dan banyak itu alladina. Alladina banyak. Kemudian allati atau allai. Ada lagi yang terjemahannya seringkali disebut apa-apa, tetapi tidak memberikan atau mencerminkan bahwa itu kata sambung. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Maknya itu seringkali terjemahkan apa-apa. Padahal kalau diterjemahkan yang saja sudah mempunyai makna yang simpel. Mandalladzi yuqridullahu qardan hasanan. Yuqridullaha qardan hasanan. Man di sana itu diterjemahkan orang-orang juga. Ya, tidak apa-apa sih, hanya kesimpulan untuk mengetahui urutan yang kita pelajari tentang ma dan ma sebagai isim mausul jadinya kabur kalau terjemahkan apa-apa. Tapi kalau terjemahkan yang itu akan lebih simpel. Contoh-contoh dalam bahasa Arab atau dalam paparan. Ada golabtu alladzi golabani. Saya telah menang dari orang-orang yang telah mengalahkanku. Kata alladzi itu untuk menunjukkan orang yang sudah kita kalahi. Saparot allati kanat indana. Telah pergi perempuan yang tinggal bersama kami. Itu untuk menyebut kalau kita ingat isim domir itu untuk hiya. Di sana ada domir mustatir, domir yang tersembunyi. Apalagi ya domir mustatir. Ya nggak apa-apa lah kita menyebutkan supaya suatu saat teringat, oh domir mustatir itu kayak gini. Saparot allati kanat indana. Telah pergi perempuan yang tinggal bersama kami. Yang paling penting bahwa isim mausul itu tadi ada alladzi, ada allati. Uhibbu alladzina alimuni. Saya suka orang yang mengajariku. Maka alladzina karena banyak yang mengajarinya dari guru ngaji, guru SD, guru YouTube, guru macam-macam itu maka pakai jamak. Kemudian ahsin ila man ahsana ilaik. Berbuat baiklah kepada yang, ya maka di sini ada man, kepada orang yang berbuat baik kepadamu. Jadi man itu isim mausul. Jadi saya akan sebutkan contoh-contoh alladzi, allati, alladina, man. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat baik kepadamu.
La ta'kul ma la tastati hadimuhu. Janganlah engkau makan sesuatu yang engkau tidak bisa mengunyahnya. Ya, jelas itu kata-kata yang sebenarnya kita harus menyadari. Tetapi permasalahannya di sini adalah ma adalah bentuk isim mausul. La ta'kul. Jangan makan yang kamu tidak mampu untuk mengunyahnya. Di akhir pembicaraan kita akan mengurai dan menyatukan seluruh pelajaran yang sudah kita pelajari dari awal. Saya akan uraikan. Wa itu bagian dari huruf yang artinya dan. Nanti huruf apa? Huruf atop, kita belum bahas itu. Min itu huruf jar. Artinya dari atau sebagian. Jadi nanti kalau sudah ada min, maka kesananya i. Wa minan nasi, dan sebagian manusia. Nas adalah bentuk jama taksir. Kita ingat-ingat lagi ada isim jama, ada mufrad, ada musanna, ada jama. Dan jamanya pun ada jama mudzakkar salim, ada jama muannas salim, dan ada jama taksir. Ingat tidak ya? Jama taksir itu bentuk perubahan jama dari kata insan. Gimana sih proses perubahannya? Ya, Al-Quran menyebutnya begitu. Kemudian man. Man itu tadi yang kita bahas adalah isim mausul. Di sana biasanya terjemah orang yang berbicara, pada yang berbicara. Maka an-nasi adalah bagian isim. Teman-teman ingat kenapa an-nasi disebut isim? Cirinya apa? Salah satu cirinya adalah karena ada alif lam dan ujungnya kasroh karena dibubuhi dimasuki huruf jar. Huruf jarnya apa? Min. Kemudian man adalah isim mausul. Yakulu bukan isim, ciri-ciri itu tidak ada. Emang itu termasuk fi'il mudhari yang saya belum terangkan. Sudah lupakan saja, tapi untuk sekedar pengetahuan bahwa yakulu adalah fi'il mudhari. Nanti amanah juga bukan isim. Ciri-cirinya enggak ada, tapi itu fi'il madi. Apa itu fi'il madi? Lupakan, nanti kita akan sebut. Bi harap jar. Maka Allahi adalah majrur, artinya dijarkan oleh kata bi, maka Allahi termasuk ciri isim. Ayaumi juga isim. Al-akhiri juga isim. Ma itu isim mausul tadi. Yukhadi'una itu bukan isim, itu fi'il mudhari. Allahu, Allaha, yukhadi'una Allaha itu isim. Teman-teman akan bertanya, di dalam Al-Quran ada kata Allahu, ada kata Allaha, ada kata Allahi. Ya, itu yang akan kita bahas lebih panjang lagi. Dan dari sini kita harus mengumpulkan, harus mengingat ulang istilah-istilahnya. Ada yang saya pernah sebut, ada doma, ada ropa, ada khopat, ada majrur, ada jar. Nah, itu yang akan mempengaruhi proses perubahan dan itu merupakan posisi atau kedudukan kata itu dalam sebuah kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia mah ada subjek, predikat, objek. Udah kita lupakan lagi. Alladzina itu isim mausul yang tadi untuk banyak. Alladzina bukan menerangkan Allah, tapi menerangkan kata berikutnya amanu. Amanu juga fi'il. Ma isim mausul. Yakhda'una itu fi'il. Anfusahum jama taksir dari kata nafsun. Ingat-ingat, anfus itu bentuk
Jamak taksir dari kata nafsu. Anfusahum. Ma isim mausul, yash'urun itu fi'il. Fi itu haraf jar. Di awal pelajaran ciri-ciri isim ada haraf jar. Kulub jama dari kolbun. Jama apa ayo? Jamanya jama taksir. Mufradnya kolbun. Musananya kolbani. Jamaknya kulub. Kemudian marodun. Marodun itu isim kenapa? Cirinya ada tanwin. Pazada. Jada nanti fi'il. Hum isim domir. Saya sudah menerangkan isim domir. Wa, huma, iya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Dan di sini kita menemukan kata ganti untuk orang ketiga banyak, yaitu hum. Kemudian marodon, isim bukan isim. Karena ada tanwin. Walahum adabun isim alaihi alim. Bima kanu yakdibun. Bi harap jar ma isim mausul kanu yakdibun. Saya bisa tunjukkan yang ciri-ciri isim karena fi'il belum dibahas. Nih al-ardi isim, kemudian nahnu isim domir, kemudian mufsidun itu isim yang pernah saya sebut adalah jamak. Mu'minun, muslihun, mufsidun, jamak apa? Jamak mudakar salim. Kalau an-nasi dan an-nasu ada beberapa kata di sini. Ada 2. Tapi juga kita menemukan sufaha. Termasuk apa itu? Termasuk jamak taksir. Sama dengan ulama, sama dengan umaro, sama dengan sufaha. Dan jamak taksir kelompoknya. Kemudian ya supahau ala innahu mumusafau walakin la ya'lamun. Saya baca hitung-hitung tadarus dari Al-Fatihah sudah, Al-Baqarah sudah, maka kita sekarang di surat Al-Baqarah ayat 7 sampai ayat 14 kalau tidak salah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membacakan ayatnya, teman-teman mengingat termasuk apa itu yang saya terangkan. Min dari Anas jamak taksir, atau kalau terjemahan sekalian dengan terjemahannya. Maka saya membaca dengan sangat dilambankan. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu
anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Terakhir saya ingin mengoreksi yang bukan salah kaprah, yang sudah terlanjur memasyarakat ketika menerjemahkan sodako maha benar, Allahu Allah, sodaqallahul azim, dengan segala firman-Nya. Sebenarnya sesuatu yang sedikit bergeser itu akan berpengaruh besar kepada pergeseran bahwa Al-Quran seringkali diterjemahkan dan menjadi petunjuk. Al-Quran seringkali terjemahannya digeser-geser. Kalau bisa kita di bulan Ramadan ini segalanya kembalikan. Katanya seperti yang ada. Kalau Shadaqallahul azim, bolehlah maha benar Allah yang maha agung. Itu sudah banyak yang memulai. Mudah-mudahan kita bisa berdisiplin untuk mengembalikan katanya, karena itu akan menciderai terjemahan yang sebenarnya Allah sudah memilih kata itu, kemudian kita rubah. Nanti kita akan menemukan di surat Al-Baqarah juga sebentar lagi. Salah satunya silakan nanti teman-teman ingatkan. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fauqaha. Fama fauqaha itu diterjemahkan itu yang lebih kecil, padahal fauqa itu di atas. Jadi kita belajar bahasa Arab sedikit demi sedikit untuk mengurangi error yang terlalu jauh, agar kita kembali seperti kata yang Allah pilih dan struktur yang Allah pilih. Saya pun mungkin banyak kesalahan, tetapi kita coba untuk kembali kepada apa yang Allah ajarkan, pilihan kata apa yang Allah sebut, dan kita tidak mendahului Allah untuk menggeser atau merubah arti yang ada. Saya lupa di surat Al-Fatihah itu ketika ta'ud di antaranya. A'udzubillah itu bukan surat Al-Fatihah, ta'awud yang sering kita baca kalau kita mau baca Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Emang itu kita harus panjang penjelasannya karena ada kata rojim yang diterjemahkan tidak sesuai dengan struktur bahasa. Teman-teman yang budiman, hantaran untuk menunggu berbuka puasa dan di bulan Ramadan mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap kita harapkan bahwa Ramadan kali ini betul-betul berkah buat kita. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk bisa dapat lebih banyak yang mengoreksi apa yang saya sampaikan, atau menerima, kalau itu suatu kebaikan, menerima kebaikan yang saya sampaikan, maka tolong share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe agar ini lebih bermanfaat dan keberlangsungan akan terus-menerus. Itu saja. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa. Dadah.